Baik, di sini Miss ngambil dari PowerPoint-nya Cahaya Dewi. Ini materi matematika kelas 8, tapi nggak tahu kurikulum yang sekarang atau kurikulum yang sebelumnya. Terus di sini diberikan tujuan dari pembelajaran. Kalau di persamaan garis itu nanti diharapkan siswa itu memahami bentuk persamaan linier. Kan persamaan itu ada persamaan linier, persamaan kuadrat, kemudian persamaan-persamaan yang lain ada banyak sekali. Tapi di sini tujuannya hanya memahami bentuk persamaan linier. Yang selanjutnya menggambar grafik dari persamaan ini. Dan yang ketiga memahami konsep kemiringan garis. Nanti untuk konsep kemiringan garis ini Ratu akan mengenalnya sebagai gradien. Jadi kalau miring itu namanya gradien. Itu ya. Bimbingan. Kemiringan itu gradiensi. Nanti simbolnya M. Kemudian mencari bentuk persamaan garis. Nah, mencari bentuk persamaan garis ini bisa dari gambar, bisa dari titik, kemudian dari diketahui gradiennya berapa dan titiknya berapa, nanti juga bisa dicari dari situ bentuk persamaan garis itu. Nah, yang terakhir ini menentukan hubungan antara dua garis. Berdasarkan apa? Berdasarkan himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan linear yang ada. Nanti kita pelajari satu persatu. Nah, yang selanjutnya di sini ada pengertian tentang persamaan garis. Persamaan garis itu merupakan fungsi linear yang ada di bab relasi dan fungsi. Dan di bab ini kita fokus mempelajari grafik persamaan di koordinat kartesius. Sebelumnya Miss mau tanya, Ratu sudah bisa menggambar grafik jika diketahui titik A dan B nggak? Koordinat titik A dan B sudah diketahui nih. Ratu bisa gambar grafiknya belum? Oke, berarti syarat perlunya sudah ada. Jadi kita nggak perlu mengulang bagian itu ya. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk persamaan garisnya. Bisa dilihat di sini bahwa kalau fx itu sama dengan mx ditambah c, di mana fx itu dinyatakan sebagai satu variabel lain, misalnya y, atau di sini sebagai hasil ya, yang bentuk vertikalnya itu. Jadi ketemu y sama dengan mx plus c. M-nya ini gradiennya, c itu konstanta. Konstanta yang membuat dia eh, kemiringannya ada. Jadi nanti kita pelajari apa sih sebenarnya fungsinya C, terus gradien itu apa sih? Ya. Nah, ini bentuk lain dari persamaan linier. Kalau kita lihat di sini, ini kan bentuknya sudah bukan Y sama dengan MX plus C ya. Nanti kita butuh merubah bentuk ini. Kalau bentuknya itu AX plus BY plus C sama dengan 0, kita ingin mencari gradiennya, kita harus merubahnya menjadi Y-nya itu sama dengan berapa sih? Tuh, paham nggak? Jadi kita fokus ke Y sama dengan titik-titik. Y-nya itu kan bentuknya udah bukan Y sama dengan MX plus C. Bentuk dasar yang ini kita harus paham dulu. Dia bentuknya harus Y sama dengan MX plus C. Kalau ada bentuk lain, berarti kita harus merubahnya. Sini Hmm. kan AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini kita diamkan saja. BY ini sama dengan AX-nya kan pindah jadi min AX. C-nya pindah jadi min C. Terus Y-nya itu sama dengan min A per B, ini X, ini plus
min C. Kalau bentuknya seperti ini, berarti gradiennya sama dengan apa? M-nya. Hmm. Nih, bentuknya tadi ini. Y sama dengan MX plus C. C-nya kita abaikan, karena kan yang gradien itu kan M-nya aja. M-nya aja nih. Kalau sudah dirubah jadi Y sama dengan sesuatu, Y sama dengan min A per B, X plus min C, M-nya sama dengan apa, Ratu? Gradien. Mm-mm. Yang di persamaan Y sama dengan ini, gradiennya yang mana? Yang X. Yang koefisiennya X ya. Jadi di sini dari persamaan baru ini, maka kita peroleh M-nya sama dengan min A per B. Karena Mhm. nanti akan banyak ketemu sama bentuk-bentuk seperti ini. Misalnya 2X plus 3Y min 5 sama dengan 0. Nah, kita kan harus mikir nih. Ini bukan Y sama dengan MX plus C kan? Berarti kita harus rubah. 3Y-nya didiamkan saja. 2X-nya pindah. Jadi min 2X. Min 5-nya pindah. Jadi min 5. Ini berarti C-nya min 5 ya. Kemudian Y-nya baru ketemu. Sama dengan min 2 per 3 X min 5. Dari persamaan 2X plus 3Y min 5 ini, maka kita peroleh gradiennya sama dengan min 2 per 3. Ini sama dengan M. M sama dengan min 2 per 3. Oke, sampai sini sudah paham? Hmm. Oke. Belum ada yang mau ditanyakan ya? Ya. Jangan dilupakan bentuk umumnya yang tadi yang ini, Y sama dengan MX plus C, itu akan dipakai terus di persamaan garis ini. Oke, yang selanjutnya ini nah, menggunakan grafik persamaan. Dari grafik persamaan, kita itu juga bisa mencari gradiennya berapa. Yang pertama, di Apa sini itu? menggambar grafik persamaan. Yang pertama langkahnya, cari paling tidak dua titik. Kayak titik A dan titik B. Kalau cuma satu titik aja kan nggak bisa dibikin garis nih. Bingung kan Mm-mm. garisnya mau kemana terlalu banyak arahnya, maka minimal ada dua titik yang memenuhi persamaan. Misalnya gini, hmm, misalnya Y sama dengan 2X plus 3. Kita cari minimal dua titik. Misalnya titik X-nya itu yang jadi acuan X ya. X-nya misalnya yang gampang aja 0 ya. Kalau X-nya 0, disubstitusikan ke persamaan Y sama dengan 2X plus 3, jadi menghasilkan Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 3. Jadinya berapa? Y sama dengan, Tiga. iya 3. Terus kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 6. 6, 5. 5. Nah, berarti ini titiknya 0,3 dan 1,5. Ini titik yang akan dibuat grafik. Oh iya, dari persamaan Y sama dengan 2X plus 3 itu gradiennya berapa sih, Ratu? Apa?
Yang persamaan Y sama dengan 2X plus 3, gradiennya berapa? Ini satu gambar. Enggak. Langsung jawab aja. Di sini kan sudah persamaannya jadi Y plus 2X plus 3. Nilai gradiennya berapa? Itu tadi 01 Gradien itu yang M tadi loh. 2. Iya, betul. M-nya 2. Kan persamaannya maka dari itu Miss bilang Y sama dengan MX plus C. Jangan sampai lupa. Pak. Karena kita akan memperoleh nilai gradien ketika tahu Y-nya sama dengan berapa. Oke, selanjutnya langkah yang kedua, titik-titik tersebut ditandai di bidang koordinat. Koordinat 0,3, 0, 0 di sini, 3 ke atas, 1, 2, 3. Sini ya 3. Berarti ini titik yang pertama. 1,5. 1,5. Ini titik kedua. Dari titik 0,3 dan 1,5 dihubungkan sehingga membentuk garis. Ini boleh diperpanjang sampai ke ujung dunia. Boleh. Kak, dari Sabang sampai Merauke. Sampai Sabang sampai Merauke boleh. Nah, garis ini yang dinamakan garis Y sama dengan 2X plus 3. Ya. Oke, gampang ya. Hmm. Semoga tidak lupa. Y, MX tambah C. Oke.
Ah, bentar. Ini positif negatif? Positif kan? Kan ke kanan, jadinya dia positif. Nih, nilai kemiringan berdasarkan visual grafik. Kemiringan dilihat dari kiri ke kanan. Garis di samping adalah garis yang menanjak sehingga kemiringannya bernilai positif. Ya, kalau saya sih lebih enak kalau dia itu jatuh ke kanan, gini kayak kita atahiyat akhir kan jatuh ke kanan. Berarti dia positif. Karena lagi berdoa, ngajian, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya dia positif nilainya. Nggak nyambung ya. Eh, Next. Nah, kalau dia miring ke kiri, garisnya menurun. Sehingga kemiringannya bernilai negatif. Tapi kalau menurun atau naik seperti tadi itu kan kita nggak tahu karena dia kan bentuknya seperti ini ya. Kita tahu dari mana dia naik atau turun. Makanya ditambah garis. Tet, 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 tet. ya jadinya Betul. lebih gampang kalau dia jatuh ke kanan maka dia nilai positif. Kalau jatuh ke kiri maka nilainya negatif. Enggak terbalik, Bu. Ke kiri negatif, ke sana. Kirimu mana ya? Kebalik ya kita ya. Ya kalau tahiyat akhir kan miring ke kanan. Berarti dia positif. Positif. Positif vibe. Nah, ini yang tadi saya maksud. em, Kalau dia garis datar, sejajar sumbu X ataupun sejajar dengan sumbu Y, maka dia tidak miring. Karena kan jatuhnya ini ya, jatuh banget ya, 180 Ya, derajat. itu udah lurus. Ya, lurus, nggak punya kemiringan kan. Nah, Bukan gradien. misalnya X-nya sama dengan nol atau Y-nya yang nilainya sama dengan nol, maka dia tidak punya kemiringan. Ini juga kemiringannya, oh kalau yang lurus naik tak terdefinisi. Kalau ini nol. Mhm. Hehe, lanjut. Nah, ini nih. Gradien dari bentuk persamaan garis. Yang pertama yang tadi ya, yang pertama kali kita temui di awal perjumpaan dengan materi persamaan garis itu kan Y sama dengan MX plus C. Itu gradiennya adalah M atau koefisien dari variabel X. Terus kalau bentuknya bukan Y sama dengan MX plus C bagaimana? Kalau AX plus BY plus C, ya kita langsung aja kalau mau nggak pakai pindah-pindah ruas, nggak usah dipindah-pindah, itu rumusnya koefisien dari X dibagi negatif koefisien dari Y. Kebalik ya. Negatif koefisien dari X dibagi koefisien dari B. Hah? Min A per B. Nih, dia pakai min. Min A per B. Terus Ya. nanti kalau bentuknya BY sama dengan AX plus C, berarti ini M-nya sama dengan A per B. Nggak pakai min, karena si X-nya ini sudah beda ruas dengan si Y. Mhm. Mm-mm. Cuman bedanya itu aja sih ya yang tadi kita gimana caranya nyari Y sama dengan MX plus C. Nah, masih cukup nggak waktunya? 4 menit lagi. Ini nanti mencari gradien dari titik-titik yang dilalui.
Tadi contohnya yang sudah kita hitung tadi, mana? Nah, ini ya. Ini tadi gradiennya sama dengan 2. 2x plus 3 titiknya 0,3 sama 1,5. Ini kalau kita nggak tahu gradiennya tapi tahu titiknya. Ya, cuman tahu titiknya aja. Mana tadi? Jadi cuman ada 2 titik aja yang diketahui. 0,3 sama berapa tadi? 0,3 sama berapa ratus? 1,5 ya? 5,0. Yang contoh yang tadi loh, yang 2x. Enggak ingat. Nggak ingat, ya udah. Nah, ini rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Kadang kan kita lupa menentukan mana yang X1, mana yang Y1. Sebenarnya kedua ini boleh dibalik, asalkan konsisten. Kalau X1 kurangi X2, berarti yang Y1 juga kurangi Y2. Jangan sampai X1 Terbalik. kurangi X2, tapi Y2 kurangi Y1. Nanti positif negatifnya jadi tidak sama. Jadi ini rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Kalau di sini kan ada 5 dikurangi 3 per 1 dikurangi 0. Berarti ini Ya, sama dengan 2 per 1. Sama dengan 2. Kita cek ya. Tadi gradiennya sudah diketahui. Nah, nih. Sama ya gradiennya 2. wow. Jadi kita sudah dapat banyak sekali tadi ya. Apa aja tadi? Coba Ratu sebutkan Apanya? yang sudah kita peroleh. M. Nilai M, Y sama dengan Y sama persamaannya. dengan MX tambah C. Mm-mm. Terus, AX tambah BY mm-mm. tambah C sama dengan 0. Nilai gradiennya berapa? Gimana caranya nyari AX plus BY plus C sama dengan 0? Gradiennya sama dengan BY sama dengan A min AX ditambah mm-mm. C kurang 0. Sama dengan M-nya Hah? min MM gradiennya. Kalau AX plus BY plus C, gradiennya sama dengan min A per B. B. Terus kalau misalnya diketahui 2 titik, titik X1, Y1 dan titik X2, Y2, rumusnya gradien sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. kebalik. Y2 dulu dikurangkan Y per X, rumusnya gradien kan? Delta Y per Oh delta Y X. per X. Heeh. Jadi kalau bentuknya grafik dan titik itu Y-nya fokusnya. Y dulu. Y2 min Y1 per X2 min X1. Uh. Oh, Bentar, ini positif negatif? Positif kan? kan ke kanan. Jadinya dia positif. Nih, nilai kemiringan berdasarkan visual grafik. Kemiringan dilihat dari kiri ke kanan. Garis di samping adalah garis yang menanjak sehingga kemiringannya bernilai positif. Ya, kalau saya sih lebih enak kalau dia itu jatuh ke kanan, gini kayak kita atahiyat akhir kan jatuh ke kanan. Berarti dia positif. Karena lagi berdoa, ngaji kan, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya dia positif nilainya. Nggak nyambung ya. Eh, Next. Nah, kalau dia miring ke kiri,
garisnya menurun. Sehingga kemiringannya bernilai negatif. Tapi kalau menurun atau naik seperti tadi itu kan kita nggak tahu karena dia kan bentuknya seperti ini ya. Kita tahu dari mana dia naik atau turun. Makanya Ditambah garis. Tet, 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 tet. ya jadinya Betul. lebih gampang kalau dia jatuh ke kanan maka dia nilai positif. Kalau jatuh ke kiri maka nilainya negatif. Enggak terbalik, Bu. Ke kiri negatif, ke sana. Kirimu mana ya? Kebalik ya kita ya. Ya kalau tahiyat akhir kan miring ke kanan. Berarti dia positif. Positif. Positif vibe. Nah, ini yang tadi saya maksud. em, Kalau dia garis datar, sejajar sumbu X ataupun sejajar dengan sumbu Y, maka dia tidak miring. Karena kan jatuhnya ini ya, jatuh banget ya, 180 Ya, derajat. itu udah lurus. Ya, lurus, nggak punya kemiringan kan. Nah, Bukan gradien. misalnya X-nya sama dengan nol atau Y-nya yang nilainya sama dengan nol, maka dia tidak punya kemiringan. Ini juga kemiringannya, oh kalau yang lurus naik tak terdefinisi. Kalau ini nol. Mhm. Hehe, lanjut. Nah, ini nih. Gradien dari bentuk persamaan garis. Yang pertama yang tadi ya, yang pertama kali kita temui di awal perjumpaan dengan materi persamaan garis itu kan Y sama dengan MX plus C. Itu gradiennya adalah M atau koefisien dari variabel X. Terus kalau bentuknya bukan Y sama dengan MX plus C bagaimana? Kalau AX plus BY plus C, ya kita langsung aja kalau mau nggak pakai pindah-pindah ruas, nggak usah dipindah-pindah, itu rumusnya koefisien dari X dibagi negatif koefisien dari Y. Kebalik ya. Negatif koefisien dari X dibagi koefisien dari B. Hah? Men A per B. Nih, dia pakai men. Men A per B. Terus Ya. nanti kalau bentuknya BY sama dengan AX plus C, berarti ini M-nya sama dengan A per B. Nggak pakai min, karena si X-nya ini sudah beda ruas dengan si Y. Mhm. Mm-mm. Cuman bedanya itu aja sih ya yang tadi kita gimana caranya nyari Y sama dengan MX plus C. Nah, masih cukup nggak waktunya? 4 menit lagi. Ini nanti mencari gradien dari titik-titik yang dilalui. Tadi contohnya yang sudah kita hitung tadi, mana? Nah, ini ya. Ini tadi gradiennya sama dengan 2. 2x plus 3 titiknya 0,3 sama 1,5. Ini kalau kita nggak tahu gradiennya tapi tahu titiknya. Ya, cuman tahu titiknya aja. Mana tadi? Jadi cuman ada 2 titik aja yang diketahui. 0,3 sama berapa tadi? 0,3 sama berapa ratus? 1,5 ya? 5,0. Yang contoh yang tadi loh, yang 2x. Enggak ingat.
Nggak ingat, ya udah. Nah, ini rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Kadang kan kita lupa menentukan mana yang X1, mana yang Y1. Sebenarnya kedua ini boleh dibalik, asalkan konsisten. Kalau X1 kurangi X2, berarti yang Y1 juga kurangi Y2. Jangan sampai X1 Terbalik. kurangi X2, tapi Y2 kurangi Y1. Nanti positif negatifnya jadi tidak sama. Jadi ini rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Kalau di sini kan ada 5 dikurangi 3 per 1 dikurangi 0. Berarti ini Ya, sama dengan 2 per 1. Sama dengan 2. Kita cek ya. Tadi gradiennya sudah diketahui. Nah, nih. Sama ya gradiennya 2. wow. Jadi kita sudah dapat banyak sekali tadi ya. Apa aja tadi? Coba Ratu sebutkan Apanya? yang sudah kita peroleh. M. Nilai M, Y sama dengan Y sama persamaan. dengan MX tambah C.